Wow. Ya hopefully nggak kenapa-kenapa ya. Angkatnya bakal PR se-PR-nya. Jangan moncongnya dia nggak mungkin mau masuk ke situ. Jadi plastik lo yang harus datang ke moncongnya dia. Ibu ini sih udah pasti tumor. Wow, dipelihara dari tahun 95. 25 tambah 4 tahun. Ya udah ini berarti ini ya udah nggak apa-apa. Dokter Citan adalah dokter ikan yang biasa dipanggil ke seluruh Indonesia dan sudah menangani ribuan pasien ikan. Di balik sirip yang bergerak, ada cerita yang harus didengar. Bersama Dokter Ikan Indonesia. Kali ini pasien aku lumayan challenging ya, jadi ikannya ikan patin albino, panjangnya itu kurang lebih 1 meter. Fish owner itu memang kontak kita dari awal, memang sudah kirimin video kalau ikannya itu muncul beberapa tonjolan di bagian punggung. Jadi waktu itu setelah diskusi sama fish owner, kita setuju buat visit langsung dan ngecek langsung ke sana. Kenal dulu Ibu, saya Iya. Citan. Siapa? Citan. Oh, Cita. Citan. Okay. Iya. Ini ikannya ya? Iya. Udah berapa lama Bu seperti itu Bu? Belakangannya agak parah begitu. Udah sekitar 3 mingguan ya. Jadi 3 minggu, oke. Makin gede itu 3 mingguan, tapi awalnya itu kayak cuma radang merah kan di punggung. Oke. Kita sama matahari kan. Oke. Terus begitu yang belakangan sebulan ini tuh mulai ada kayak luka. Oke. Nah, dari luka itu lama-lama yang 3 bulan ini kayak cuma nyumbuh daging gitu. Nah, Oke. dari kemarin dia udah mulai naik, kayaknya tuh dia kayak kesakitan apa ya kalau dia Oke. tenggelam. Aku nggak tahu. Oh, ya. jadi di awal ini sebenarnya berenangnya nggak di atas. Awalnya di bawah. Jadi pas radang itu malah di bawah berenangnya. Pas radang masih di bawah, masih berenang-berenang. Oke. Normal. Lama-lama dia naik ke atas. Berenang tuh, Oke. Jadi terus kayak dia di atas kan, lukanya itu kan kayak di atas tuh ya. Oke. Oke, saya coba ke sana. Sampai sana itu bener-bener hujan deras, padahal tadinya tuh panas. Jadi begitu sampai sana hujan deras, kolamnya ternyata outdoor gitu ya. Terus habis itu ikannya tipikal ikan yang gampang ngamuk pula dan panjangnya tuh 1 meter gitu. Jadi begitu datang lumayan kaget kayak hujan deras banget lagi gitu. Aduh, ini tuh kompleks ya. Tadinya kirain dia radang karena memang bagian punggungnya itu terekspos ke atas. Tapi ternyata setelah kita tadi nanya sama ownernya, dia itu justru udah radang dulu, baru dia naik ke atas ke permukaan berenangnya. Kasian. Tapi ikannya aktif banget, bakal ngamuk sih kayaknya. Cuma untungnya memang aku bawa Zaki ya, aku sama Zaki, fish keeper aku. Memang dari awal tuh udah jaga-jaga karena aku nggak mungkin kuat ngangkat sendirian ikan panjangnya 1 meter. Jadi memang aku bareng sama fish keeper aku, si Zaki. Aku memang ngelihat pertama kolamnya itu terlalu kecil ukurannya, karena ternyata di dalam satu kolam itu isinya ada banyak ikan dengan jenis yang sama dan ukuran yang sama. Jadi ada beberapa ekor, kalau nggak salah mungkin ada sekitar 4 atau 5 ekor gitu ya. Tapi untung yang bermasalah cuma 1 ekor itu aja. Memang ikannya harus kita bius sih Bu, karena kalau nggak kita bius nggak mungkin. Iya, walaupun ada resiko tapi ya hopefully nggak kenapa-kenapa ya. Akhirnya aku memang minta Zaki untuk hujan-hujanan. Sorry. Jadi si Zaki emang hujan-hujanan
buat ngambil ikannya karena emang nggak ada pilihan lain selain langsung ya udah kita serok pada saat itu juga, karena kalau nunggu hujan kita nggak tahu selesainya berapa lama. Angkatnya bakal PR PR-nya sih. Aduh. Udah. Share. Nah, karena memang ikan ini tendensinya ngamuk, dan bener ikannya tuh memang ngamuk begitu diserok gitu, terus dia sempet ngamuk, tapi terus setelah kita coba lagi buat masukin ke dalam plastik, dia mau masuk ke dalam plastik, dan karena tendensinya memang bakal ngamuk di plastik, akhirnya kita lakukan pembiusan di plastik gitu. Jadi pakai dosis sedasi. Enggak, plastik lo yang ke ininya dia. Oh, itu apa? Entar gue lepas dulu. Jangan moncongnya dia nggak mungkin mau masuk ke situ. Jadi plastik lo yang harus datang ke moncongnya dia. Maaf ya, Zak. I say sorry so many times. Oh my. Apakah gue bisa? Aduh, kayak gue nggak bisa, Zak. Oh, bisa, benar ya. Yuk. Untungnya pas ngangkat ikan itu hujannya udah agak sedikit reda ya. Jadi ya udah ngangkat berdua bareng sama aku. Ya, gila. Bentar, jangan lepas dulu ikannya. Nah, oke. Adik, sayang. Oh, oke. Sorry. Masukin lagi biusnya. Begitu dicek secara langsung, sebenarnya shocknya udah dari 1 hari sebelumnya sih, karena 1 hari sebelumnya tuh udah sempat dikirimin videonya sama ownernya gitu, dan lumayan shock gitu. Jadi begitu aku sampai sana tuh aku udah siap mental gitu, udah ngerti oh ya memang ternyata memang tumor, dan most likely sepertinya memang ganas sih kalau misalnya kita lihat dari bentuknya ya. Tapi memang untuk memastikan itu butuh masuk laboratorium patologi gitu. Jadi nggak bisa kita hanya melihat dari fisiknya saja gitu, hanya suspek. Nih bentukannya, kasihan deh. Putih-putih ini infeksi, kasihan ya. Karena kan dia selalu di atas begini tuh, makanya dia jadi ada infeksinya. Pas aku lihat itu bentuk dari tonjolannya, ukurannya sudah sangat besar, warnanya merah banget, dan ada beberapa part yang sudah infeksi dan nekrosis ya. Jadi memang harus segera diangkat. Jadi memang menurut ownernya tonjolannya itu awalnya radang doang, jadi kemerahan di bagian punggung ya sekitar 1 bulan yang lalu, tapi lama kelamaan menjadi sangat besar gitu. Jadi sudah akumulasi, dan menurut aku itu cepet banget tumbuhnya, dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah sebesar itu gitu. Jadi lumayan mengkhawatirkan gitu, dan ikan sudah terlihat tidak nafsu makan. Ibu ini sih udah pasti tumor. Hampir pasti. Mau lihat lebih dekat enggak? Ini hampir pasti ganas tumornya. Ya, ini kita bisa lihat dari bentuknya. Terus ini udah infeksi gitu ya. Ini harus kita angkat mau nggak mau. Jadi problemnya dia ada 2 yang saya amatin ya, tumornya sama berenangnya. Dan waktu aku amati, selain ada banyak tonjolan di bagian punggung ya, itu ikannya cenderung berenangnya di atas atau di permukaan air. Jadi seharusnya normalnya ikan ini dia bener-bener tenggelam semua ya, nggak mungkin ada ikan yang berenangnya tuh di atas terus gitu. Tandanya dia memang ada problem gitu. Sebenarnya problemnya tuh bisa macam-macam sih kalau misalnya berenangnya di atas. Aku lebih pada saat ini memang jauh lebih concern ke tonjolan yang ada di punggung gitu. Karena ternyata tumornya muncul duluan dibandingin berenangnya. Jadi kita masih
berenangnya kan dia di atas. Oh iya. Gitu. Nah, harusnya kan dia nggak di atas terus nih, harusnya dia bisa berenang di bawah kan. Gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya ibu memang berkenan, kita beresin tumornya dulu. Baru setelah itu kita jadi kalau tumornya kita pakai krioterapi. Krioterapi itu jadi kita kasih nitrogen cair. Ya kita tembak pakai nitrogen cair. Ibu tahu nitrogen cair yang banyak asap-asapnya itu. Gitu. Jadi dia beku, nanti diangkat. Betul. Setelah diskusi dengan owner, ya memang ikan tersebut butuh krioterapi. Seperti biasa, kalau misalnya memang ada tonjolan atau ada kasus hikui, ya kita biasanya kalau di ikan koi itu hikui, tapi kalau di ikan lainnya sih kita biasanya memang bilangnya skin tumor, itu memang kita selalu krioterapi. Dan alhamdulillahnya fish owner sangat kooperatif. Dia bersedia untuk ditreatment ikannya karena menurut aku masih ada chance kesembuhan sebesar 50% gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak coba, kan kayak bakal nyesel gitu ya. Kalau ternyata dia bisa sembuh gimana gitu. Ya udah deh, bawa aja deh dok. Bawa aja. Iya. Oke. Kalau masih ada 50-50 itu oke. Cuma kalau misalnya memang udah Memang kayak sangat kecil ya. Menurut saya masih ada 50-50 sih. Iya. Gitu. Jadi kita bawa, nanti kita kabarin. Nanti kalau misalnya memang dia berhasil, kita pulangkan dengan selamat. Iya. Amin. Saya harapannya seperti itu. Kalau enggak ya Nanti oke, kita ikhtiar aja. ya kita ikhtiar. Nanti selang 1 sampai 2 minggu ibu observasi. Semisal dia memang bernya masih di atas, kita harus Berarti X-ray kita sih. harus- Oke. Ownernya tuh sempet bingung kayak nanya, terus dibawanya gimana dok gitu. Ya akhirnya kita jelasin kalau memang fish transport itu kita selalu packing ikannya di dalam plastik gitu. Jadi ikannya kita sadarin dulu di kolam. Ya setelah kita sadarin, Zaki udah siapin airnya di dalam plastik, terus ikannya masuk ke dalam plastik. Oke. Ya. Udah ngamuk nggak? Nggak, aman. Berarti dosisnya udah oke. Wah, tapi ngangkatnya berat banget ya kalau aku itu dia. Amin, amin, kita usahakan yang terbaik. Bentar, Zak. Oke. Ya. Zak, dia terbalik. Oke. Sebelah sana dah. Ini aku sini. Iya. Maksudnya lo yang masuk ke sono. Aman. Bisa nggak dok? Aku bisa? Nggak bisa. Udah setelah ikannya di packing itu memang langsung kita angkut ke dalam mobil. Angkut ke dalam mobilnya juga lumayan effort karena super berat, jadi aku nggak kuat jujur buat ngangkat. Akhirnya aku dibantu sama kameramen aku buat ngangkat ikannya ke dalam mobil. Raffi semangat. Ini kita tukar posisi. Ya Allah. Raffi akan gue traktir makan enak, maaf ya. Tapi gini sih. Jadi angkat. Ya. 1, 2, 3. Wah. Gila sih. Nah, sebenarnya yang bikin khawatir itu kalau ikannya ngamuk di perjalanan gitu kan. Jadi kan dia benar-benar udah full sadar di perjalanan terus dia ngamuk gitu. Akhirnya aku kasih bius tapi dengan dosis sedasi gitu yang dosisnya memang tidak terlalu tinggi dan relatif aman apabila digunakan pada saat fish transport gitu. Jujur ini tumor di patin pertama yang pernah saya tanganin. Karena jarang. Yang genetiknya Itu gambarnya udah tahu ya pasti ya. iya langsung gini, aduh ini kok ya tumor, cuma saya masih sanksi apakah ini ganas atau enggak gitu. Ada namanya enggak ada ya. Aduh saya kadang suka nama-nama ini ya. Robert, enggak deh dia perempuan, Jessica.
Selama di perjalanan itu hujan deras dan sangat macet. Tahu sendiri ya Jakarta kalau hujan deras macetnya gimana. Tapi untungnya sampai dirawat inap itu dengan sangat baik. Walaupun aku sebenarnya sudah minta dokter Hana dirawat inap untuk siapin obat-obatan ya, obat-obatan premedikasi. Jadi begitu sampai dirawat inap, ikannya itu langsung kita injeksi premedikasi ya. Setelah itu langsung kita masukin ke kamar rawat inap. Oke. Dia berenang dengan baik. Oke, nice. Di video dok mau pakai ini. Ini oksigennya kurang kenceng lagi. Oke, ini kita pakai Veterpal 2 meter. Lihat deh, dia so far berenang dengan baik. Hai, kenalin aku Dr. Jenny. Aku dokter rawat inap baru di Dokter Ikan Indonesia. Bawa ini, bawa plastik, bawa gunting. Jadi aku mau sedikit cerita. Pasien yang baru datang ke rawat inap itu pasiennya itu ikan masyir. Pasiennya ini datang dari Bandung dengan keluhan berenangnya memang kurang aktif dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Terima kasih, biar sama aku aja. Oke. Karena tim dokter ada banyak visit, jadi yang jemput ikannya itu ada fish keeper. Nah, setelah sampai dirawat inap, kita langsung X-ray untuk ikannya. Dan sejujurnya ini adalah X-ray pertama aku sendiri tanpa supervisi dokter-dokter yang lain. Jadi cukup sangat menegangkan bagi aku. Ini kita mau X-ray ikan koi sama ikan masyir. Kita lihat ada apa dengan ikan itu ya. Yuk bawa air dulu, persiapan dulu. Ini kurang panjang ya. Ini. Ya udah ini berarti. Ini. Ya udah nggak apa-apa. Untuk X-ray ikan ini memang kelihatannya itu gampang, tapi sebenarnya itu sangat-sangat susah. Karena yang pertama itu kita harus bius dulu ikannya sampai ikannya benar-benar tidur. Dan kayak kita tahu kalau ikan itu kan sangat licin, jadi handlingnya pun kita harus benar supaya ikan itu nggak jatuh. Udah kebalik si adik. Adik, apa kamu sudah tertidur? Belum. Kamu dari Bandung langsung aku X-ray. Nah, sepertinya adik udah tertidur. Nah, ketika aku X-ray itu, aku pastiin untuk ikan itu benar-benar tidur dulu. Kemudian aku angkat ikannya sedikit dari air supaya memastikan kalau misalkan dia tuh benar-benar udah tidur lelap gitu, nggak akan bergerak-gerak ketika aku simpan di meja X-ray. Takutnya mas. Bisa. Aman. Bagus gak mas hasilnya mas? Apa sih? Oh iya? Ntar. Iya kan? Udahlah, nggak apa-apa. Lalu setelah kita X-ray, ternyata hasilnya itu cukup sangat memprihatinkan karena harusnya normalnya itu gelombang udaranya itu kalau dari gambar X-ray itu warnanya hitam, ada dua di depan dan di belakang. Tapi pada ikan masyir ini keduanya itu terisi cairan, yang mana memang faktor yang mempengaruhinya itu ada banyak. Itu termasuk traumatic injury atau juga bisa dari infeksi.
Keren ya gue? Keren gak? Bangga gak lu sama gue? Parah banget lu. Mana aku bisa, Pak? Terima kasih. Apa lagi? Jadi hasil X-ray-nya itu, yang ikan masyar itu, dia gelombang udaranya itu sepertinya ketutup cairan. Cuma nanti kita diskusi lagi sama dokter Citan. Setelah aku berdiskusi dengan dokter Citan terkait dengan hasil X-ray-nya dan juga dengan fish owner-nya, kita sepakat untuk dilakukan aspirasi cairan pada gelembung udaranya. Esok harinya kita langsung eksekusi untuk dilakukan aspirasi pada ikannya, dan ini juga merupakan tindakan aspirasi udara pertama aku. Thank you God. Adek, semoga kamu bekerja sama lagi dengan aku. Sejujurnya agak cukup deg-degan juga karena memang ikannya itu kecil dibandingkan ikan koi, jadi memang ukuran gelembung udaranya juga cukup kecil. Hari ini kita mau aspirasi cairan ikan masyar yang kemarin habis kita X-ray, karena hasil X-ray-nya itu dia banyak cairannya di kedua gelembung udaranya. Jadi sekarang boleh coba di aspirasi atau ditarik cairannya. Adek-adek masuk deh. Kurangnya 1,1. 1,6 bro. Di sini kan berarti. Di sini kan ya berarti. Sisik ini apa ini yang cabut? Yang itu yang sekarang, yang jari, yang tangan kanan kamu lagi pegang. Ini. Iya. Banyak banget. Ada 1 ton ya, punya 1 ton. Ada dok. Ada. Adek. Tolong tenang, Adek, tolong tenang, karena aku tidak tangan sampai gemeter. Iya, nggak kelihatan banget kan? Ketika aspirasi cairan pada ikan itu, nanti kita kan ambil cairannya. Misalkan kita ambilnya 10 mili untuk cairannya, jumlah cairan yang kita ambil itu baru 10 mili. Nah, nanti kita akan ada hutang untuk memasukkan udaranya 10 mili lagi. Jadi nanti setelah kita ambil 10 mili, kita masukin lagi udara sebanyak cairan yang kita ambil. Gitu. Ini cairan sebanyak ini dari Ade yang sekecil ini. Dan setelah kita lakukan aspirasi, itu memang ada cukup banyak cairannya di ikan sekecil itu, dengan jumlahnya sekitar 50 mili. Ini aku suka banget yang racun tau. Aku dari semua jenis paling buruknya tuh. Oh yang kolosal. Racun tuh ini kasih sunkis. Yang menggeleng. Sunkis apa? Oh, namanya? Ada Sunkis, jumbo. Setelah kita lakukan aspirasi cairan pada ikannya, kita juga berikan treatment injeksi obat-obatan, itu termasuk antibiotik, kemudian juga kita berikan anti radang, dan juga kita berikan vitamin kulit pada ikannya. Sudah, terima kasih Mas Masyir. Lalu di daerah bekas aspirasinya itu kita kasih salep juga dan dikasih Hansaplast ikan. Terima kasih ya sudah bekerja sama Adek. Katanya Adek, katanya Mas ya. Terima kasih semuanya. Gede banget tonjolannya. Gede sekali tonjolannya. Diambil tuh, diambil kan. Nanti dikembaliin di atas. Kumpulin satu-satu. Ikan bisa sehebat itu ya? Ya. Iya. Oh iya, maaf. Sorry.
Gak apa-apa tuh. Aman. Tangan aku berharga, kamu tahu gak? Aman. Kayak tapi sebentar aja, 5 minutes. Iya nih, nyampe dia ke Insango.